Bapa dalam surga, Engkau tahu persoalan hidup kami masing-masing. Engkau juga tahu keterbatasan kami menanggung persoalan-persoalan yang tiap kali datang dalam hidup kami. Tapi ingatkan kami bahwa kami tidak sendiri. Engkau selalu ada menyertai kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Kau menyimpan air mata kami di dalam kirbat-Mu untuk mengingat bahwa kami masih ada dan perhatian-Mu masih penuh kepada kami. Sampai nanti Engkau turun tangan menolong kami. Berikan kami iman Tuhan untuk percaya bahwa kami tidak pernah ditinggalkan Tuhan dan masa depan kami cerah di dalam Tuhan. Kami ingin sekali Tuhan dikuatkan oleh firman-Mu. Firman yang menguatkan, firman yang memberikan kami iman, firman yang dapat kami pakai untuk menangkis godaan-godaan setan dan kami berjalan dalam kebenaran-Mu. Roh Kudus tolong kami. Bukakan telinga dan pikiran kami, bukakan hati kami untuk memahami firman-Mu dan menyimpan dalam hati kami dan melakukannya dalam kehidupan kami. Sehingga kami memperkenan hati Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersatu hati untuk berdoa bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dia yang lemah dan terbatas memerlukan kuasa Roh-Mu. Agar dia boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang hendak Kau katakan kepada kami. Sehingga hidup kami berubah oleh karena firman-Mu. Bapa berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara silakan duduk. Shalom saudara. Dalam keadaan ketidakpastian, yang pasti adalah firman Tuhan. Saudara, saya percaya saudara akan memasang telinga saudara, konsentrasi saudara yang sebetulnya sangat pendek sekali. Kita sekarang punya konsentrasi terbatas. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus, bagaimana telah saya doakan, kita akan menerima firman dan saudara bisa mengaminkannya. Mazmur 46. Ayat pertamanya bunyinya demikian. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot, nyanyian. Saya jelaskan dulu ya. Saudara, Mazmur itu pada dasarnya sebuah nyanyian atau lagu. Nah, seperti nyanyian, genre-nya juga banyak. Begitu juga Mazmur, saudara. Ada Mazmur pujian, ada Mazmur syukur, ada Mazmur raja, ada Mazmur ratapan. Banyak sekali genre-nya. Ada juga Mazmur ziarah. Ziarah itu saudara bukan berarti pergi ke pekuburan. Ziarah pergi ke Yerusalem. Di Yerusalem ada bait Allah. Bait Allah simbol kehadiran Allah di bumi ini. Disitulah umat Allah datang saudara dan menyembah Dia. Nah, Mazmur 1 ini sebetulnya nyanyian untuk ziarah. Pergi ke Yerusalem. Lalu dikatakan lagi saudara di dalam ayat pertama. Dari Bani Korah. Artinya yang mengarang Mazmur 46 ini anak Bani Korah. Dengan lagu Alamot. Siapa tahu Alamot? Saya juga gak tahu arti Alamot. Banyak penafsir juga bingung Alamot itu artinya apa. Tapi saya setuju dengan beberapa penafsir mengatakan Alamot itu mungkin soprano. Ya, sopran. Jadi ini lagu yang dinyanyikan oleh para wanita yang suaranya sopran. Nah, lagunya begini saudara. Inilah yang tertulis dalam liriknya. Nadanya gak ada, gak tertulis. Berarti saudara bisa menciptakan nada-nada baru. Ya, pengarang-pengarang lagu dalam kekristenan silahkan tulis. Syairnya bisa ambil dari Mazmur 46. Sekarang karena dia lagu, saya mau minta tolong membacakan Mazmur ini dengan bantuan Alkitab suara. Ya, silakan. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot, nyanyian. Allah itu
bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebab itu, kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Amin. Saudara, hidup kita bisa berubah bukan cuma dalam hitungan jam. Terkadang dalam hitungan detik. Seorang pembisnis yang optimis sekali dengan bisnisnya karena mendatangkan margin yang begitu besar. Tiba-tiba sebuah telepon dari karyawannya berkata, "Pak, sahabat baikmu lenyap, gak tahu hutan rimbanya. Memindahkan saldo perusahaan ke rekening dia." Saudara, lemaslah orang ini. Sahabat yang dia percayai menciak uangnya dan gak tahu pergi kemana. Saudara, dalam hitungan detik hidupnya berubah sekali. Saudara, seorang mahasiswa yang sungguh-sungguh belajar, gak suka begadang di kafe, saudara. Serius karena tahu dia dibiayai oleh orang tua yang sangat sulit juga. Pada saat dia sedang mempersiapkan papernya untuk presentasi jam 9, tiba-tiba sebuah WA masuk. WA dari mamanya. "Nak, pulanglah. Berhenti kuliahmu. Papamu kalah di persidangan dan seluruh harta kita disita." Saudara, lemaslah dia. Padahal dia bercita-cita untuk 1 tahun saja dia akan habis. Itu mempunyai kecepatan 1 semester lebih cepat dari orang-orang terpandai. Saudara, dia lemas dan dia berkata, "Hidupku berubah sejak saat ini." Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa jam sebelumnya hidup kita bisa kita rasakan lancar, optimis, masa depan kayaknya cerah. Tapi sebuah telepon, sebuah kabar bisa merubah nasib hidup kita, saudara. Itulah yang terjadi pada diri kebanyakan orang. Bisa juga terjadi pada kita. Saudara, ketika itu terjadi, bagaimana perasaan saudara? Panik, hancur, cemas. Kebanyakan orang seperti itu. Jarang orang yang tangguh dan berkata, masih ada hari esok. Tapi apakah cemas, panik, takut, saudara, yang terus berkelanjutan itu menentukan atau membuat kita mempunyai modal untuk melangkah ke depan dengan perasaan yang optimis? Jawabnya tidak. Kalau begitu, apa yang bisa menguatkan kita? Disinilah saudara yang akan dibicarakan oleh Mazmur 46 ini. Mazmur 46 ini memberikan kita, saudara, satu bekal,
satu pesan yang kuat dari Tuhan. Untuk menghadapi masa-masa yang tiba-tiba terjadi dalam hidup kita. Atau masa yang begitu sulit dalam hidup kita sehingga kita ingin menyerah. Apa beritanya? We are not alone. The Lord of the universe is with us. So don't be afraid. Kita tidak sendiri saudara. Allah alam semesta itu menyertai kita. Jangan kamu takut. Itu beritanya saudara-saudara. Nah, Mazmur ini sangat menarik dan klasik sekali saudara. Sangat terkenal di dunia kekristenan. Lagu ini dibuka dengan ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Perhatikan ada 3 kata penting dalam satu ayat itu. Perlindungan, kekuatan, penolong. Allah bukan hanya pemberi nasihat atau penghibur yang mendatangkan PHP saudara. Tapi sangat terbukti. Artinya dalam realita kamu sudah alami hai Israel. Wow saudara, penulis lagu ini berbicara soal fakta. Bahwa Allah itu Allah Israel yang kuat dan menjadi pelindung. Israel lemah. Setiap bangsa bisa menghancurkannya saudara. Perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan itu penuh dengan bahaya. Begitu banyak suku bangsa hendak menggenosid Israel. Tapi dalam sejarah sampai perang kemarin saudara. Wow, kita lihat ada satu kekuatan yang luar biasa. Yang tidak orang duga pada umat Allah yang bernama Israel. Israel lemah, tapi Allah pelindung yang kuat. Saudara, saya mau membayangkan seperti seekor burung kecil di tengah-tengah badai. Kalau burung itu coba untuk menentang badai, dalam waktu beberapa detik dia akan hancur, terpental dan mati. Tapi burung itu tahu bagaimana dia berlindung. Dia tidak mengandalkan kekuatannya. Dia tidak bermaksud untuk memecahkan badai dan merontokkan badai. Nggak mungkin itu. Dia cari batu karang dan dia lihat celah yang bisa dia masuki untuk berlindung di balik batu karang itu. Saudara, batu karang itu tidak menghentikan badai, tidak sama sekali. Tapi batu karang itu cukup dengan kekuatannya untuk melindungi burung kecil yang perlu perlindungan. Saudara, demikianlah Allah dengan umatnya. Saat kita mengalami persoalan yang begitu berat, andalkanlah Allah tempat perlindungan kita. Dia cukup. Dia bisa dipercaya. Dia sudah dibuktikan saudara oleh umat Allah Israel. Dan dalam hidupmu, dalam hidupku. Kita berpengalaman dilindungi Allah. Kita berpengalaman ditolong Allah. Jangan ragukan lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dunia kita hari ini penuh dengan ketidakpastian. Ekonomi bergerak tanpa arah, tidak karuan. Mas Antam saja, waktu saya ngomong Mas Antam, mata saudara melotot lebih jelas lagi. Saudara ikut ngantri ya. Belum ngomong IHSG, kalau saya ngomong IHSG sudah lemas. Sabar. Saudara yang gak punya investasi di emas, sabarlah. Seperti aku sabar. Kita sama-sama gak punya. Saudara-saudara, begitu bergejolaknya dunia ekonomi, dunia geopolitik, aduh mengerikan sekali. Betul-betul luar biasa pergerakan dunia yang tidak bisa diterka ini. Dan efeknya mempengaruhi engkau dan saya bukan? Mempengaruhi usahamu, ekonomimu, usaha saya juga terpengaruh. Belum lagi saudara, ada banyak penyakit yang jenisnya aneh. Kalau saya nggak salah ingat yang namanya penyakit apa saudara? Imun itu? Autoimun. Waduh, untung ada sahabat saya. Saya bilang sama Pak Pit di depan sini ya, ntar kalau saya lupa kasih tahu saya. Contekan. Yang namanya autoimun kalau saya nggak salah mencatat saudara ada 127 jenis. Beberapa teman kena seperti itu. Kita nggak ngerti lagi, hari ini kita sehat, besok nggak sehat. Pada saat demikian keadaan itu datang pada kita. Apa yang kau andalkan? Kekuatan ekonomimu? Kesehatanmu yang kau rasa prima? Teman-teman,
koneksi, relasi, semua berhenti saudara. Hanya satu yang bisa diandalkan. Apa itu? Allah. Inilah yang mau dipesankan oleh pemazmur. Bersandarlah dan berlindunglah pada Allah, tempat perlindungan yang sangat terbukti itu. Jangan jauh-jauh dari Allah. Selalu berharap kepada Tuhan. Dia sumber kekuatan kita. Saudara, Mazmur berlanjut. Kemudian saudara, Mazmur mempunyai gambaran yang luar biasa. Dari keadaan yang bergolak. Masuk ke ayat kelima, keenam, dan ketujuh. Melukiskan perbedaan besar. Ayat yang keenam. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Dari badai, amukan laut, gunung-gunung yang goncang, runtuh di bawah laut. Tiba-tiba pemazmur di dalam lagunya melukiskan ada satu kota yang begitu tenang. Kalau engkau pengarang lagu, aku pengarang lagu, nadanya tentu kita nggak buat cepat, nggak volumenya dinaikkan, nadanya ditinggikan, tapi ketenangan. Wow, menyejukkan hati. Saudara perhatikan, kota itu tidak akan goncang. Bukan karena fondasinya kuat. Bukan karena temboknya kokoh. Tapi karena Allah hadir di dalamnya. Kehadiran Allah memberi ketenangan. Memberikan damai sejahtera. Saudara, ketika digambarkan gunung-gunung bergoncang. Bagi orang Yahudi gunung itu simbol kestabilan. Gak akan goncang gunung itu. Tapi andai kata sesuatu yang stabil yang kita sandari itu goncang, Allah masih ada di dalamnya. Kehadiran Allah lah yang membuat kita mengalami ketenangan luar biasa. Saudara-saudara, damai sejahtera Allah lah yang membuat kita tahu bahwa Allah itu hadir dalam hidup kita. Betapa riskannya mengandalkan yang namanya kekayaan. Betapa riskannya mengandalkan kesehatan. Betapa riskannya mengandalkan yang namanya pejabat. Belum 4 tahun, belum 5 tahun udah ketangkep KPK. Saudara. 2 bulan yang lalu. Ngarepin apa sih? Saya pernah investasi emas gitu ya. Enggak. Saudara, 2 bulan yang lalu seorang sahabat cerita. Dia berkata, saya ikut tender PLN Pak Benny. Setelah semua selesai, tender itu besar sekali. Sampai saya pinjam uang sama saudara saya, orang tua saya, teman-teman saya. Mereka percaya. Puluhan miliar. Setelah selesai, nggak dibayar oleh PLN. Saya frustrasi, saya dicaci maki orang, teman baik nggak jadi baik lagi. Karena mereka juga minjem pada keluarganya. Aduh, beban berat mental. Saya ini majelis Pak Benny. Malunya luar biasa, tapi saya katakan terus terang. Ini loh yang terjadi, nggak ada yang percaya. Ya jelas saudara, betul gak? Kalau duit kita hilang MM-an juga di tangan sahabat kita. Bagaimana kita bisa percaya? Tiba-tiba akhir tahun 2025 muncullah berita seseorang berkata, kamu punya tagihan di PLN? Iya, kok tahu? Gue urusin dah. Gue kenal sekarang. Direkturnya. Saudara diurus. Cuma diberkata rasanya gak bisa 100%. 80% mungkin bisa keluar. Udahlah, urus aja berapa persen juga keluar, pokoknya oke. Saudara tahu berapa lama dia menunggu dan berdoa dengan tangisan air mata? 15 tahun. Itu sebabnya saya gak mau tender sama PLN. Saya tendernya sama GKJ aja lah. Sama Pak Jana. Aduh, keterlaluan. Saya pesan ya saudara ya. Nggak usah saudara melakukan bisnis sama pemerintah. Ada banyak pengalaman. Kalau nanti ada unsur korupsi yang ditangkap duluan dan dikorbankan duluan kita saudara. Kita. Tapi saat badai gelombang hidup itu menekan dan membuat kita stres, percayalah kita masih punya pribadi yang lain yang maha kuasa, Allah kita. Ketika Allah hadir dalam hidup kita saudara, apapun yang terjadi, badai gelombang belum tentu berhenti.
Gunung-gunung belum tentu saudara bisa ditahan dengan kestabilannya. Tapi yang pasti ketika Allah hadir ada damai sejahtera. Ada semangat di sana. Ada topangan yang memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap berjalan melanjutkan hidup yang susah ini. Saudara, Mazmur ini mengingatkan kembali. Kita lihat lagi ya saudara ya. Kita masuk ayat ke-5 tadi udah ke-6. Ada satu kalimat yang mengejutkan di ayat ke-6 saudara. Tetapi ada dikatakan Allah akan menolongnya menjelang pagi. Itu ayat keberapa? Saya lihat dulu saudara ya. 7 apa 6? 6 ya. Bagus. Ibu pasti kalau ujian dapat A terus. Beda sama saya bu. Saudara, ketika saya menyelidiki firman ini, saya merenung begini loh. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Kenapa pagi Allah menolongnya? Saudara, bukankah malam gelap itu menakutkan? Bukankah malam gelap simbol dari pergumulan? Bukankah di malam gelap justru butuh pertolongan? Kenapa menjelang pagi Allah baru menolongnya? Saudara lihat, walaupun ini sebuah lagu dan bentuknya puitis, tapi lagu ini memperhitungkan pengenalan akan Tuhan yang dalam. Dengan kata lain, tidak selalu Allah menolong kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tidak selalu ketika kita menjerit tangan Allah terus turun. Kadang-kadang Allah membiarkan kita melalui malam yang menakutkan. Kenapa begitu? Apakah Allah mempermainkan kita? Sama sekali tidak saudara. Dia Bapa yang baik. Kadang-kadang tidak melakukan pertolongannya secepat yang kita inginkan. Supaya iman kita tumbuh. Supaya kita tidak goyah. Supaya nanti kalau pertolongan Allah itu datang pada kita. Kita berkata, aku percaya kepadamu dan kepercayaanku tidak sia-sia. Saudara, Allah menolong kita tepat pada waktunya. Walaupun tidak secepat yang kita inginkan. Saudara, di dalam dunia rumah sakit lah kadang-kadang. Dokter mengenal satu istilah jam 2 di jam 4 pagi. Jam 2 sampai jam 4 pagi itu waktu yang betul-betul menggelisahkan para keluarga pasien. Disitulah kadang-kadang saudara orang berharap hidup atau mati nih. Orang menerka-nerka. Ketika dokter keluar dari ruang ICU setelah memeriksa pasien, mereka segera memburu dan berkata, gimana dok? Karena masa itu adalah masa yang betul-betul menggelisahkan. Kadang-kadang kita tidak tidur, kadang-kadang kita bergandeng tangan untuk seorang yang kita cintai yang masih berbaring di ICU. Kadang-kadang kita menangis dan berkata, Tuhan tolong papa saya, Tuhan tolong mama, Tuhan tolong istri saya, Tuhan tolong suami saya. Jam 2 dan jam 4 itu benar-benar penungguan yang menggelisahkan. Ketika menjelang pagi dokter muncul, di situ ada satu harapan tapi juga kecemasan. Nah saudara, pada waktu Mazmur ini digambarkan, dia akan menolong kita menjelang pagi. Yang diminta adalah sabarlah anakku. Pertolonganku pasti datang. Tapi yang diminta, apakah engkau bisa menyerahkan total kepercayaanmu dan kepercayaan kepadaku? Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang Allah inginkan dari dirimu dan diriku. Saat masa-masa gelap. Masa gelap itu bisa 1 hari, bisa 2 malam, bisa 3 malam, bisa 15 tahun seperti teman saya. Masih percayakah saudara bahwa pertolongan Tuhan akan datang pada waktunya? Saya mau cerita ke anak muda yang putus kuliah. Saudara, dia nangis dan berkata, Tuhan aku percaya kamu. Aku hidup serius, aku studi serius. Aku kos di tempat yang murah, aku tidak pernah ngafe kayak teman-teman. Aku belajar serius dan angkaku, dia menunjukkan saudara kepada Tuhan. IP-nya hampir 4 saudara. Dengan kerajinan seperti itu dia berharap 1 semester dia akan habis lebih cepat. Tapi tiba-tiba di stop oleh 1 WA mamanya. Karena papanya pilot. Saudara, dia menangis. Mamanya bilang pulanglah nak. Dia jawab mamanya, aku mengerti keadaan papa dan mama.
Aku tidak akan kuliah, tapi aku juga tidak akan pulang. Saudara, dia sambil menulis WA sambil mengucur air mata. Lalu dia tahu Tuhanlah tempat perlindunganku. I am not alone. Dia menyertai aku. Saudara, 15 tahun kemudian, sebuah mobil mewah dikendarai oleh anak muda. Parkir di halaman kampus anak muda itu. Dia melihat, dia menetes air mata. Dulu aku mahasiswa di sini. Dulu aku keluar tanpa pertolongan dari seorang pun yang bisa membantu aku. Tapi tangan Tuhan tetap menyertai aku. Dia mulai dari pekerjaan yang kecil, dari satu bidang ke bidang yang lain, sampai dia berhasil. Saudara lihat, Tuhan tetap menyertai dalam hening. Tuhan tetap menolong walaupun tidak nyata tindakannya. Dia tetap masuk dalam timeline hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia menyertai kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah tangan Tuhan. Kita perlu sabar. Terkadang waktunya cuma 1 bulan. Terkadang waktunya 2 bulan. Terkadang juga 2 tahun, 20 tahun. Tapi yang diminta, percayalah kepada Dia. Kepercayaan kepada Allah saja sudah mengundang hadirat Allah hadir dalam hidup kita. Hadiratnya saja sudah memberikan kita kekuatan, memberikan kita semangat, memberikan kita damai sejahtera. Itu yang paling penting, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian Mazmur ini berlanjut. Pada bagian akhir ayat 8 sampai dengan 11. Bagian terakhir Mazmur ini memperlihatkan sesuatu yang luar biasa. Pemazmur berkata, pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan. Dengan kata lain, saudara, kalau diterjemahkan ke bahasa kita, pergilah dan pandanglah pekerjaan Tuhan. Terjemahannya, lihatlah apa yang Tuhan telah lakukan dalam sejarahmu, hai Israel. Dari Mesir jadi budak, dibawa Tuhan keluar. Dengan 10 tulah yang spektakuler. Laut Teberau dibelah 2. Segala kekurangan ancaman Israel dipenuhi oleh Allah dan dijaga Allah. Sampai mereka masuk ke tanah Kanaan. Yosua meneruskan perjalanan Musa itu. Allah membuktikannya dia bisa dipercaya. Dia tetap bersama dengan bangsanya dalam tiang awan dan tiang api. Ini mengingatkan kita bahwa pemazmur mengatakan, lihat Allah dalam sejarah hidupmu. Supaya engkau kembali percaya. Saudara, mengenang perbuatan Allah di masa lalu hidup kita itu penting. Jangan dilupakan. Ada beberapa orang saya percaya sama dengan saya. Mulai dari keluarga sederhana. Bahkan terkadang barangkali saudara dari Kalimantan Barat. Nol besar. Mulai merantau, gak punya pekerjaan, gak ada yang nampung. Saudara masuk gereja, ada orang gereja mendoakan lalu berkata, kerja sama saya saja. Terus udah di gudang saya tidurnya. Ada banyak cerita anak-anak Tuhan mulai seperti itu. Catat itu, jangan dilupakan masa lalumu. Ada beberapa orang yang anti untuk menceritakan masa lalunya, malu. Kau keliru, aku keliru kalau begitu. Masa lalu itu dicatat untuk mengingat, bukan kesulitan kita. Betapa luar biasanya tangan Allah memimpin kita. Saya nggak malu mengatakan SMA 1 saya dikeluarkan. Rapot caturulan saya birunya cuma 2. 14 merah semua. Ya perlu dikeluarkan. Saya nggak malu menceritakan jam 7 malam pergi bergadang, pulang jam 7 pagi. Tapi bukan titik itu yang saya mau katakan. Betapa dahsyatnya Allah melihat seorang anak remaja yang tanpa harapan ditemani terus dan dirubahnya oleh darah Kristus. Dan diberikan pengharapan baru, diciptakan baru. Sampai kedua orang tuaku juga terkejut kalau melihat aku seperti ini. Ini karya Allah.
Saudara, perbuatan Allah di masa lalu itu menjadi album kenangan. Betapa luar biasanya Allah menyayangi kita. Lihatlah, kata pemazmur, apa yang Allah lakukan dalam sejarah hidupmu. Dalam sejarah dunia ini juga. Dialah yang akan menghentikan peperangan, mematahkan busur, menghancurkan kereta perang. Sekarang orang bingung nih saudara. Siapa yang akan menyetop peperangan Amerika, Israel, dan Iran? Orang menerka-nerka berapa banyak kekuatan logistik di belakangnya. Saya nggak mau ngomong soal itu. Tapi dalam sejarah nanti Allah lah yang menghancurkan segala alat perang. Untuk apa? Untuk diganti dengan damai sejahteranya. Saudara-saudara, ini nyanyian yang luar biasa. Nyanyian di tengah kepanikan. Pemazmur berkata, tenanglah, ada Allah. Bersandarlah kepadanya. You are not alone. Allah bersama dengan kita. Wow. Saya ingin sekali saudara percaya kepada Tuhan. Saya membaca sebuah cerita. Ada satu pertandingan bola. Katakan tim A lawan tim B. Tim B kedodoran saudara, sudah kalah 3-0. Orang-orang mulai cemas. Orang-orang mulai kecewa terhadap tim sepak bolanya. Tapi seorang anak yang nonton sama temannya berkata, kok lu tenang-tenang sih? Karena ayahnya juga pemain di tim B. Dia berkata, kamu lihat saja nanti. Penentu kemenangan ada pada ayahku. Kok kamu bisa ngomong begitu? Aku kenal ayahku. Saudara, kalau engkau mengenal Bapa sebagai ayah kita, engkau akan tenang. Karena masa lalumu engkau sudah buktikan dia hadir. Dia menata. Engkau tahu bukan cuma kekuatannya dan kedahsyatannya, tapi engkau tahu kasih sayangnya yang tidak terhingga itu. Tidak pernah stop. Sekalipun engkau dan saya mengecewakan Tuhan. Tuhan tidak pernah berhenti. Mungkin mujizat tidak terjadi dalam hidupmu sesering yang kau harapkan. Tapi kasihnya terus menerus menghujani hidupmu seperti air, seperti hujan turun deras sekali. Saudara percaya kepada Tuhan. Sekarang saya ingin masuk bagian terakhir. Klimaks lagu itu. Saudara, setiap lagu ada klimaksnya bukan? Bagian yang kalau dilantunkan, dinyanyikan itu terasa menggugah. Di mana? Di Pengulangan ayat 8 dan 12. Apa isinya? Tuhan semesta alam akan menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Saudara, ternyata klimaksnya bukan pada pemazmur, bukan pada penyanyi saudara. Bukan pada pengubah lagu itu, tapi pada Allah. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Jadi Allah seperti apa yang mereka percaya saudara? Mari kita lihat. Tuhan semesta alam. Mengejutkan sekali saudara dalam bahasa Ibraninya. Yahweh Sebaot Imanu. Immanuel bukan? Menyertai. Yahweh nama pribadi Allah. Sebaot alam semesta. Jadi yang menyertai kita itu Allah pencipta alam semesta. Allah yang mengendalikan jalannya alam semesta ini. Ketika dia berkata jadi, jadilah. Ketika dia berkata stop, stoplah. Betapa dahsyatnya kekuatan Allah yang menyertai kita. Lalu dikatakan lagi saudara, bukan cuma Allah Sebaot yang menyertai kita. Tapi dikatakan kota benteng kita ialah Allah Yakub. Saudara pernah bertanya gak kenapa Yakub dibawa-bawa kemari? Saudara, bukan tanpa pengertian teologis. Yakub tuh anaknya siapa sih? Siapa yang mau jawab? Saya tahu Pak, Yakub anaknya Pak Sparno. Bukan Yakub itu. Yakub anaknya Ishak. Ishak anaknya siapa? Abraham. Siapa Abraham? Orang yang dipanggil Allah. Lalu dijanjikan dari keturunanmu nanti seluruh bangsa di dunia ini akan mendapat berkat. Bagaimana mungkin? Seluruh bangsa loh. Bukan cuma sebagian bangsa. Abraham mau hidup berapa puluh tahun. Berapa ratus tahun. Sampai kemari saja sudah ribuan tahun saudara.
Bagaimana Abraham bisa dapat berkat? Tahukah saudara? Di balik janji kepada Abraham, sebetulnya ada nubuatan berkat yang luar biasa. Yang dimaksud Tuhan dari keturunanmu itu adalah akan datang seorang Mesias yang bernama Yesus Kristus yang akan memberkati seluruh manusia yang jatuh dalam dosa di dunia ini. Saudara, itu adalah nubuatan mesianik. Karena itu pada waktu dikatakan kota benteng kita adalah Allah Yakub, itu mau mengatakan Allah yang pernah berjanji pada nenek moyang kita Abraham. Allah yang akan mendatangkan seorang Mesias. Dan ketika saudara di dalam perjanjian baru dikisahkan, Sang Mesias itu Allah Sebaot itu turun di malam Natal yang pertama menjadi bayi kecil yang bernama Yesus Kristus. Dialah Allah Sebaot. Dialah perlindungan yang sangat terbukti. Pernah turun menjadi manusia. Tinggal bersama-sama. Allah yang Immanuel. Yahweh Sebaot Imanu sekarang benar-benar jadi Immanuel. Dia menjadi sama seperti kita. Dia berbahasa sama seperti kita. Dia menyapa kita dengan segala hal-hal yang ada dalam manusiawi kita, saudara. Dia pernah merasakan semuanya itu. Dan satu hari, satu malam, ketika dia menyuruh murid-muridnya pergi ke seberang bersama dengan dia dalam satu perahu, badai gelombang besar menerpa perahu itu. Murid-murid ketakutan. Lalu membangunkan dia yang tidur dalam tilam. Kemudian dia berdiri, dia berkata, tenang, diamlah. Badai gelombang itu diam. Saudara tahu peristiwa ini mau mengatakan apa? Dialah Allah Sebaot. Allah alam semesta. Dialah Sebaot Imanu yang sekarang menjadi manusia menyertai engkau dan saya. Saudara, dia tidak pernah pergi dari dirimu dan dari diriku. Dari kita dengan pergumulan kita yang berat. Jangan lagi mengandalkan kekayaanmu. Jangan lagi mengandalkan koneksitasmu. Jangan lagi mengandalkan keprimaan kesehatanmu. Semua itu bisa berubah dalam waktu 1-2 detik. Seorang ibu, istri dari seorang suami yang sangat setia dan merasa aman. Karena punya seorang suami yang bertanggung jawab, mencari pencarian, membuka sebuah toko, saudara. Gak besar tokonya. Gak besar juga penghasilannya, tapi cukup dengan 3 anak. Satu kabar WA datang dan berkata, suamimu kecelakaan. Cepat pergi ke rumah sakit ini. Dia datang ke sana, dokter berkata, kami sudah berusaha untuk menolong. Dia tahu apa arti jawaban itu. Dia masuk ke ruang kamar duka, kamar mayat. Dia lihat suaminya sudah tergeletak, hancur badannya. Saudara, mulailah tragedi yang memilukan itu terjadi pada diri wanita ini. 3 bulan dia tidak bisa apa-apa kecuali menangis, menangis, dan menangis. Suaminya meninggalkan toko. Yang tidak pernah dia tahu bagaimana ngurus dan menjualnya. Tapi suaminya meninggalkan juga hutang piutang jutaan banyaknya. Akhirnya toko itu disita, saudara. Masih kurang. Saudara-saudara, utang online itu, pinjol itu begitu menyiksa. Dia terus diburu, diancam. Sampai satu malam dia tidak bisa tidur. Dia keluar kamarnya dan melihat 3 anaknya tergeletak. Sudah tidur pulas. Dia menangis di depan Tuhan. Dia berkata, Tuhan, aku gak kuat. Tuhan, aku ingin pulang. Tuhan, sungguh aku gak kuat. Apa yang dia pikirkan? Jalan singkat untuk mengakhiri hidupnya. Tapi sebelum dia mengambil tindakan nekat, dia ingat lagi bayangan 3 anaknya yang masih kecil-kecil. Dia menangis dan berkata, enggak Tuhan, aku harus hidup. Dia memohon kepada Tuhan, tapi beri aku kekuatan. Sertai aku Tuhan. Hidupnya enggak gampang. Tapi saudara, 7 tahun kemudian, dia menjadi ibu yang tough sekali. Kuat sekali.
Dan anak-anaknya salah satu sudah masuk universitas. Ketika dia melihat ke belakang, yang dia lihat cuma jejak kaki Allah yang menyertai dia. Saudara, you are not alone. God Almighty selalu beserta dengan kita. Don't be afraid. Sekarang bawalah pergumulanmu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku tidak kuat. Tapi kalau Engkau sertai, aku pasti kuat. Karena itu Tuhan, sentuh diriku. Kuatkan imanku. Agar aku tidak mengkhawatirkan yang lain kecuali menatap Engkau. Ada Allah bersama dengan aku dan di masa depanku. Amin, saudara. Mari kita tutup dalam doa. Saudara, tenangkan diri saudara. Firman Tuhan telah diberitakan. Mazmur ini menantang kita untuk melakukan 3 hal. Pertama, berhenti menggantungkan hidup pada hal yang rapuh. Jangan andalkan uangmu, kekayaanmu, kariermu, relasimu. Tapi teruslah andalkan Tuhan. Yang kedua, belajarlah mempercayai hadirat Tuhan. Hadiratnya sudah cukup, lebih dari cukup untuk memberi kekuatan. Ketika engkau dalam keputusasaan dan kau disapa oleh firman, katakan, Tuhan terima kasih. Ketika matamu telah gelap memandang masa depan dan kau putus asa, engkau disapa oleh firman dalam bentuk lagu dan pujian, katakan terima kasih. Itu cukup bagi kita yang membuktikan Tuhan semesta alam menyertai kita. Yang ketiga, Mazmur ini mengatakan, tenanglah di tengah badai hidup. Tuhan beserta kita. Saudara, maukah engkau berkata, Tuhan, aku tenang. Aku percaya kembali kepadamu. Kau Bapa yang tidak pernah meninggalkan aku. Bahkan telah memberikan putramu yang tunggal untuk mati di kayu salib demi aku yang berdosa. Sehingga tidak ada satupun yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Aku percaya kasih-Mu. Aku percaya penyertaan-Mu. Aku percaya masa depan-Mu. Aku percaya karena damai sejahtera itu telah Kau berikan kepadaku. Silakan berdoa, saudara. Buat komitmen di hadapan Tuhan, aku tidak akan menyerah. Karena aku tahu aku tidak sendiri, Tuhan besertaku. Bapa di dalam surga, inilah doa anak-anak-Mu. Engkau mengenal diri kami jauh lebih dalam daripada siapapun. Bahkan apa yang kami tidak ceritakan yang tersembunyi, ketakutan, kecemasan, kepanikan kami, Engkau tahu. Engkaulah yang menyimpan air mata kami dalam kirbat-Mu. Air mata yang tidak pernah kami teteskan di depan orang yang kami cintai sekalipun. Di depan orang tua kami, di depan ayah ibu kami, di depan kekasih kami. Hanya kepadamu kami menangis. Tapi firman-Mu hari ini tidak cuma mengajak kami menangis, tapi mengajak kami beriman kepadamu. Engkau benteng perisai kami yang teguh, yang telah terbukti. Selama kami hidup, Engkaulah penolong kami. Dan kami kembali berharap kepadamu. Karena kami tahu Engkau akan menolong kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kami putra-Mu yang tunggal. Untuk menjadi penebus kami dan sekaligus pendamping kami. Untuk meneruskan perjalanan yang sulit ini dengan kekuatan daripada-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu kami naikkan doa ini. Mari yang percaya katakan amin. Terpujilah Tuhan.